Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Dewi Widiani, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Nah, adapun pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama mengenai pengetahuan bahasa Bali, yang kedua yaitu mengenai pengetahuan kesusastraan Bali, yang ketiga yaitu mengenai keterampilan berbahasa Bali, dan yang keempat yaitu apresiasi sastra Bali. Nah, pembahasan materi kita yang pertama yaitu mengenai pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sendik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Nah, bahasa Bali ini dipertuturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Bahasa Bali memiliki sound singgi bahasa atau aturan tinggi rendahnya dalam berbahasa. Tingkatan bahasa Bali yaitu yang pertama bahasa Bali alus, yang kedua bahasa Bali Madiun, yang ketiga bahasa Bali kasar. Nah, bahasa Bali halus dipergunakan untuk bertutur formal, misalnya dalam pertemuan di tingkat desa adat, meminang wanita, dan antara orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Nah, yang kedua, bahasa Bali Madya. Bahasa Bali Madya digunakan di tingkat masyarakat menengah, misalnya pejabat dengan bawahannya, ataupun berbicara dengan orang yang belum dikenal. Dan yang ketiga, bahasa Bali kasar, yaitu bahasa Bali yang digunakan untuk bertutur oleh orang kelas rendah, misalnya kaum sudra atau antara bangsawan dengan abdi di dalamnya. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai pengetahuan kesusastraan Bali. Nah, kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya ciptaan yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Kesusastraan Bali dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesusastraan Bali Purwo, merupakan hasil karya atau ciptaan seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada masa sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Nah, contohnya seperti tembang, gancaran, dan palo akhir. Yang kedua yaitu kesusastraan Bali Anyar, merupakan hasil karya atau ciptaan seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali pada masa setelah dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Nah, contohnya seperti Satwa Dawa atau novel, Satwa Bawa atau cerpen, drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali artinya kemampuan menggunakan bahasa Bali yang dapat meliputi kemampuan mendengar atau menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Nah, keterampilan berbahasa Bali dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau mirengang, merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibicarakan orang lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Yang kedua yaitu keterampilan membaca atau muwajen, merupakan keterampilan memahami suatu bacaan sehingga dapat membantu mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti berkosakata, ejaan, dan penulisan. Yang ketiga yaitu keterampilan berbicara atau mererawasan, merupakan kemampuan untuk mengekspresikan atau menyampaikan ide, perasaan dengan menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar.
Dan yang keempat yaitu keterampilan menulis atau nyurat, merupakan kemampuan membuat atau mendokumentasikan informasi atau tulisan ke dalam suatu sarana tulis. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciation, yang artinya kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi dapat berupa pemberian perhatian yang terkontrol, persetujuan untuk memberikan respon, keputusan untuk memberikan respon, kemampuan untuk memberikan respon, menerima nilai, dan memilih nilai. Adapun langkah-langkah apresiasi sastra menurut Sayuti tahun 2000, yang pertama yaitu interpretasi atau penafsiran, merupakan suatu upaya untuk memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran makna berdasarkan sifat karya sastra. Yang kedua yaitu analisis, merupakan suatu usaha untuk melakukan penguraian terhadap karya sastra atau unsur-unsur, bagian-bagian, atau norma-normanya. Dan yang ketiga yaitu penilaian, merupakan langkah untuk menentukan kadar keberhasilan atau keindahan karya sastra yang diapresiasinya. Nah, demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang disajikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.